Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel, Jumat 11 November 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan akan bersama Suster Maria Sifra PRR. Jangan menunda untuk bertobat. Mari kita siapkan hati, membuka diri untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan, bimbingan, dan perlindungan-Mu bagi kami sekalian hingga saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi setiap masing-masing kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga Engkau memampukan kami membuka mata hati dan pikiran kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti hal yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom,
turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, yang seorang akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan tunda untuk bertobat. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kenyataan hidup beriman zaman ini sesungguhnya jauh berbeda dengan kenyataan hidup beriman pada masa lampau. Ini kita dapat temukan dari cerita-cerita orang tua yang hidup pada zaman itu. Jika kita mau jujur, sesungguhnya banyak gereja yang isinya adalah orang tua, dan sangat sedikit kaum muda. Bahkan ada gereja-gereja yang hampir tidak ada kaum muda di dalam gereja. Lalu pertanyaannya, mengapa demikian? Dan di mana kaum muda kita? Bapak Ibu, para sahabatku, pertanyaan-pertanyaan ini barangkali dapat kita temukan jawabannya melalui sapaan Tuhan yang diwartakan oleh penginjil Lukas hari ini. Hari ini Yesus berbicara tentang kedatangan Anak Manusia kelak dengan maksud supaya para pendengarnya tidak terjebak dalam berbagai tanda yang dianggap sebagai tanda kedatangannya. Hal ini jelas terlihat pada perkataan Yesus. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Yesus mengingatkan para pendengarnya pada zaman itu dan kita pada zaman sekarang bahwa kedatangan Anak Manusia tidak ditentukan oleh tanda apapun, termasuk tanda-tanda yang nampaknya mengerikan. Di sini Yesus dengan sangat jelas menceritakan bagaimana peristiwa air bah yang terjadi pada zaman Nuh. Demikian sabda Yesus. Sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Cerita kedua yang kita dengar dalam Injil hari ini tentang kehancuran Sodom dan Gomora memperjelas bahwa kedatangan Anak Manusia itu tidak ada tanda-tanda. Demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kedua kisah ini menunjukkan bahwa yang pertama, orang-orang baik pada zaman Nuh maupun pada zaman Lot menjalani kehidupan yang sangat normal,
seolah-olah tidak akan ada yang terjadi sesuatu. Seolah-olah tidak akan ada peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, dalam situasi normal itu, justru kehancuran terjadi dengan tiba-tiba, tanpa didahului dengan satu tanda atau peringatan khusus. Kita dan dunia kita seluruhnya baru melewati masa COVID yang sangat mengerikan. Situasi ini pun sebelumnya tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Semua manusia menjalani kehidupannya seperti biasa. Dan tiba-tiba badai besar, badai global yang melanda dunia ini muncul di tengah-tengah kita. Nah, melihat dan mengalami kenyataan-kenyataan demikian, sesungguhnya jelas pesan Tuhan hari ini untuk kita, bahwa kita jangan menunda untuk bertobat. Pada saat kita sudah menyadari kedosaan dan kesalahan kita, sudah seharusnya pada saat itu juga kita berbalik ke jalan Tuhan. Jangan menunda-nunda. Juga untuk dekat pada Tuhan, jangan tunda. Berbakti dan beribadah pada Tuhan, sebaiknya kita mulai sejak kita masih muda. Bukan tunggu kita tua dulu baru masuk gereja, atau tunggu tua dulu baru kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, baik di KUB, di lingkungan maupun di paroki kita. Jangan menunggu sampai tua, jangan menunda. Inilah jalan yang harus kita lalui menuju kepada keselamatan. Jangan tunda bertobat. Mulailah dari sekarang, dari tempat ini dan di sini, karena tidak ada pertobatan di dalam makam. Juga tidak ada pertobatan setelah tarikan nafas terakhir kita. Mari Bapak Ibu, para sahabatku, kita mengejar pertobatan untuk menuju jalan keselamatan. Tuhan Yesus yang kita imani menanti kita di tempat yang Dia janjikan. Amin. Ya Tuhan, beranikanlah kami orang-orang berdosa untuk bertobat dari dosa dan kelemahan kami. Bantulah kami untuk tidak menunda bertobat di saat kami terjerumus dalam dosa. Bawalah kami kembali ke jalan keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak orang yang sedang menderita, yang membutuhkan sentuhan penyembuhan-Mu. Hadirlah di tengah mereka melalui orang-orang yang sedang merawat mereka saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, selamatkanlah jiwa-jiwa yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ampunilah dosa-dosa mereka dan berikanlah mereka tempat yang layak di sisi-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk diri kami sendiri dan kaum keluarga kami. Berikanlah rahmat yang kami butuhkan saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.